Pernah nggak sih kamu lagi semangat-semangatnya presentasi ide brilian di rapat, tiba-tiba idenya kayak lenyap gitu aja? Atau mungkin kontribusi kamu yang udah dikerjain lembur, tiba-tiba diklaim sama rekan kerja yang suaranya paling kencang? Situasi kayak gini tuh, aduh, umum banget dan jujur bikin frustrasi. Nah, di sini kita akan bongkar bareng-bareng strategi Jitu buat ngatasin rekan kerja yang suka curi panggung, tanpa perlu drama. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh, resapi kalimat ini. Karena ini benar-benar mengubah cara pandang kita. Ini bukan soal adu kencang-kencangan suara, tapi soal siapa yang paling cerdas mainin perannya. Jadi masalahnya bukan di dia, tapi di kita yang mungkin belum punya strategi yang pas. Dan itulah yang akan kita bangun sama-sama sekarang. Oke, langkah pertama kita harus kenal dulu nih siapa sih sebenarnya si pencuri panggung ini. Dengan kita paham karakteristiknya, kita jadi lebih gampang buat ngidentifikasi kapan dan gimana biasanya mereka beraksi. Nah, ini dia nih ciri-cirinya. Ada yang kedengeran familiar nggak? Mulai dari yang hobi banget motong pas kita lagi ngejelasin poin penting, sampai yang dengan santainya ngambil kredit buat riset yang kita kerjain semalaman. Mereka ini tuh jago banget mendominasi ruang diskusi, bikin suara-suara lain jadi susah banget kedengeran. Dan jangan salah, ini bukan masalah sepele loh, dampaknya bisa serius banget. Kalau kontribusi kita terus-terusan gak kelihatan, persepsi atasan dan tim soal kinerja kita bisa menurun drastis. Ujung-ujungnya bisa ngaruh ke kenaikan gaji, promosi, bahkan kepuasan kerja kita. Jadi poin utamanya, ini harus ditangani. Baik, kita udah paham masalahnya. Sekarang waktunya kita ubah pendekatan. Lupakan deh yang namanya konfrontasi penuh emosi. Kunci buat menang di situasi ini adalah dengan mengendalikan komunikasi secara profesional. Nah, ini dia senjata utama kita, kontrol komunikasi. Ini bukan soal ngembungkam orang lain ya, tapi ini tuh seni. Seni yang elegan buat mengarahkan percakapan balik lagi ke jalurnya. Anggap aja ini skill yang nunjukin kalau kita itu profesional dan tenang, bukan reaktif dan emosional. Coba deh, lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Di satu sisi, ada konfrontasi yang isinya cuma drama, ngerusak hubungan, dan nggak produktif. Di sisi lain, ada kontrol komunikasi yang bikin kita kelihatan profesional, posisi kita aman, dan fokus sama tujuan. Kira-kira mau pilih jalan yang mana? Jawabannya udah jelas banget kan? Sip, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Pertahanan terbaik itu adalah persiapan yang matang. Jadi strategi pertama kita dimulai jauh sebelum rapat atau presentasi itu sendiri. Kita bakal bangun fondasi yang kokoh dulu. Ada dua langkah kunci di sini. Pertama, kunci struktur presentasi dari awal. Bikin kesepakatan yang jelas, siapa ngomongin apa, dan kapan gilirannya. Ini bikin ruang gerak si pencuri panggung jadi lebih sempit. Kedua, bangun kredibilitas kamu. Datang dengan data yang solid, argumen yang kuat. Percaya deh, kalau audiens udah percaya sama kamu, suara kamu bakal lebih didengar. Oke, persiapan udah beres. Sekarang gimana pas hari H, di arena pertarungan yang sesungguhnya? Pas presentasi atau rapatnya lagi jalan. Apa aja yang bisa kita lakuin di momen-momen genting kayak gitu? Yuk kita lihat taktiknya. Taktiknya sebenarnya simpel, tapi efektifnya luar biasa. Pertama, pakai kalimat transisi yang tegas buat mengunci giliran bicara kamu. Kedua, kuasai momen-momen krusial kayak pembukaan dan penutupan. Terakhir, dan ini penting banget, jangan lupakan kekuatan bahasa tubuh. Berdiri tegak, tatap mata audiens. Sinyal nonverbal ini jelas banget nunjukin siapa yang pegang kendali. Nah, dari semua taktik tadi, ada satu nih yang paling kuat dan paling elegan. Namanya teknik redirect, atau gampangnya mengarahkan kembali. Ini cara buat ngambil lagi panggung kita tanpa kelihatan kasar atau defensif. Ini dia contoh kalimat saktinya. Dengan ngomong gini, kamu melakukan dua hal sekaligus. Kamu mengakui masukannya dia, jadi dia ngerasa didengerin, tapi di saat yang sama, kamu dengan tegas balikin lagi fokusnya ke alur presentasi yang udah kamu siapin. Profesional, halus, dan efektif banget. Tapi gimana kalau kelakuannya ini terus aja berulang, padahal kita udah coba semua taktik tadi? Nah, kalau udah gitu, kita perlu ambil langkah jangka panjang yang lebih tegas. Tapi ingat, harus tetap profesional. Kalau emang perlu ada obrolan serius, ada aturannya nih. Lakukan secara empat mata, jangan pernah permalukan dia di depan umum. Bingkai obrolannya dalam konteks tujuan tim, bukan keluhan pribadi. Hindari kata-kata yang nyerang dan fokus buat nentuin batasan kerja yang sehat buat kedepannya. Jadi, kesimpulannya apa? Semua strategi dan taktik ini sebenarnya muaranya ke satu prinsip inti. Ini bukan kontes volume suara. Ini permainan strategi, fokus, dan kecerdasan komunikasi. Keterarahan itu akan selalu menang melawan kebisingan. Pada akhirnya, ya, pilihan ada di tangan kamu. Kamu mau terus diem dan ngebiarin kontribusi kamu nggak kelihatan?
Atau kamu mau mulai terapin strategi ini buat ngambil alih lagi kendali atas panggung profesional kamu. Keputusannya ada di tanganmu.